mahasiswa NIM saya 205220022. Saya akan menjelaskan tentang materi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi nasional akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma, dan pranata sosial. Proses integrasi dilakukan melalui dua hal, yakni asimilasi dan akulturasi. Melalui asimilasi, jika bertemunya dua kebudayaan atau lebih saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dan meninggalkan sifat asli dari setiap kebudayaan. Dampak integrasi nasional bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai pemersatu dan bingkai keberagamaan latar belakang sosial budaya. Ciri-ciri integrasi nasional. Yang pertama, kesamaan atau kesatuan yang terbentuk adalah atas dasar kehendak sendiri, bukan karena sebuah ikatan ataupun paksaan. Yang kedua, timbul sebuah persamaan pandangan di antara masyarakat yang dipahami dari nilai-nilai yang sama. Macam-macam integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, bangsa. Yang ketiga, budaya. Yang keempat adalah sosial. Contoh integrasi sosial di masyarakat. Yang pertama, melakukan gotong royong untuk kerja bakti membersihkan lingkungan masyarakat di sekitar. Yang kedua, membantu salah satu keluarga yang sedang mengadakan pesta pernikahan atau pesta sejenisnya. Yang ketiga, melakukan ronda untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Faktor-faktor pembentukan integrasi nasional. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda penggunaan bahasa Indonesia. Integrasi nasional dapat berbentuk ke dalam tiga hal, yaitu yang pertama, integrasi normatif, yang kedua, integrasi fungsional, yang ketiga, integrasi koersif. Tujuan akhir dari integrasi nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh warga negara. Integrasi nasional memiliki peran penting dalam membangun dan memperkuat identitas nasional. Yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong merupakan bentuk kerja suatu kelompok masyarakat yang bertujuan menyatukan masyarakat sehingga menciptakan integrasi nasional. Gotong royong mencerminkan kebersamaan karena dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang dimanfaatkan bersama. Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat.
Gotong royong dilakukan akan berdampak pada sebuah negara, yaitu dengan menjaga persatuan. Saat melakukan gotong royong, kita akan membantu satu sama lain dan meningkatkan rasa kebersamaan dan mau saling menolong, dan terjadi persatuan yang kuat sebagai dari masyarakat untuk sebuah negara. Manfaat gotong royong adalah dapat menyatukan seluruh warga masyarakat yang tinggal di satu lingkungan yang sama. Masih ada banyak lagi manfaat gotong royong yang dapat dirasakan tidak hanya untuk warga dan masyarakat, tapi juga untuk individu. Cara meningkatkan semangat gotong royong. Yang ke-1, komunikasi yang baik. Yang nomor 2, saling menghargai. Yang nomor 3, menanamkan jiwa peduli. Yang nomor 4, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Yang nomor 5, senang membantu. Yang nomor 6, bersikap adil. Yang nomor 7, membangun rasa solidaritas. Yang kedua adalah kebudayaan bangsa di Indonesia. Integrasi kebudayaan. Proses penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Contoh integrasi nasional dalam kebudayaan. Indonesia memiliki banyak budaya berbeda di daerah, dan mereka memiliki cara tersendiri untuk melestarikan budaya tersebut. Unsur-unsur dari integrasi nasional kebudayaan. Perbedaan dalam kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Dari kebudayaan, integrasi nasional itu ada beberapa macam. Yang pertama, pernikahan antar suku. Yang kedua, Masjid Menara Kudus. Yang nomor 3, fungsi dangdut. Yang nomor 4, budaya di Bali. Nomor 5, kebudayaan kosakata. Yang ke-6, musik keroncong. Yang ke-7, candi. Yang ke-8, Masjid Demak. Contoh integrasi kebudayaan dalam masyarakat multikultural. Pernikahan antar suku, Masjid Menara Kudus, musik dangdut, budaya di Bali, Demak sastra, kalender, kenduri, seni kaligrafi, pakaian, sekaten. Konsep integrasi nasional. Koalisi negara-negara yang menduduki wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan komposisi dari kesatuan proses berkumpul individu-individu dari sebagai daerah yang berbeda dan beragama. Integrasi kebudayaan dalam memperkokoh integrasi. Jika dikelola dengan baik, kebudayaan memperkokoh integrasi bangsa. Integrasi pembauruan dari berbagai keragamaan budaya hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga adalah upacara bendera.
Upacara bendera dalam integrasi nasional memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa, juga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membiasakan siswa untuk selalu bersikap tertib serta disiplin, meningkatkan kemampuan leadership atau kepemimpinan para siswa, membiasakan kekompakan serta kerjasama. Kewajiban ketika mengikuti upacara Hari Kemerdekaan menggunakan seragam. Kedua, berbasis rapi, bersikap tenang selama proses upacara berlangsung. Yang nomor 3, mengikuti jalannya upacara bendera dari awal sampai akhir. Upacara bendera termasuk kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Para siswa bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, mendengarkan pidato dari pemimpin upacara, dan memberikan hormat pada bendera merah putih. Upacara bendera mampu meningkatkan persatuan dan kesatuan. Makna dari melaksanakan upacara kemerdekaan Indonesia: menumbuhkan jiwa nasionalisme. Dalam pelaksanaan upacara menjadi satu di antara cara untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang tersebut kemerdekaan. Kegiatan ini juga bisa menumpuk rasa nasionalisme antara bangsa. Yang keempat adalah membersihkan dan merapikan di kelas. Piket kelas diartikan sebagai kegiatan bersih secara kolektif yang dilakukan oleh beberapa rekur siswa untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan melakukan tugas piket di kelas. Piket kelas salah satu kegiatan kerjasama antar siswa dalam membersihkan kelas. Penanaman karakter gotong royong dilakukan setiap hari di kelas agar siswa menanamkan nilai-nilai karakter gotong royong sejak usia dini. Dampak yang akan terjadi bila kita tidak melakukan piket kelas. 1. Kelas akan menjadi tidak enak dipandang dan juga menjadi tidak segar. Yang kedua, kelas akan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang nomor 3, kelas akan penuh dengan sampah dan juga. Yang kelima adalah menghormati dan menghargai orang tua. Menghormati orang tua dan guru merupakan sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan. Menghormati orang tua dan guru juga merupakan ajaran agama yang harus dipegang teguh oleh setiap individu. Tidak semua orang tahu bagaimana cara menghormati orang tua dan guru dengan baik. Oleh karena itu, yang pertama, cara menghormati orang tua adalah dengan mendengarkan dan menghargai pendapat mereka. Orang tua adalah orang yang selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, pendapat dan saran yang diberikan oleh orang tua sebaik dihargai. Yang kedua, cara menghormati orang tua adalah dengan berbicara dengan sopan dan santun. Hindari menggunakan kata-kata kasar
juga cara menghormati Dari penjelasan kami, saya tutup dulu. Dari Nabila Isyam Naswa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.